Tahun 1948, di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang, warga mulai percaya bahwa ada anak yang lahir bukan dari kehendak manusia, melainkan dari perjanjian dengan iblis. Dan yang lebih mengerikan, anak itu tidak pernah benar-benar mati. Tahun 1948, di sebuah desa sunyi di wilayah Kabupaten Semarang, hiduplah pasangan suami istri kaya raya bernama Soed Jiman dan Sulastri. Mereka memiliki sawah luas, rumah besar, dan dihormati warga desa. Tapi ada satu hal yang membuat hidup mereka terasa kosong. Mereka belum memiliki anak. Hingga suatu malam, seseorang datang menemui Sulastri secara diam-diam. Orang itu mengatakan ada cara lain, tapi harga yang harus dibayar tidak murah. Karena putus asa, Sulastri akhirnya menerima tawaran tersebut. Tanpa sepengetahuan suaminya, ia melakukan ritual rahasia di tengah malam, di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi lilin dan bunga sesajen. Konon, Sulastri diminta meminum air rendaman bunga ritual sambil mengucapkan janji kepada makhluk tak kasat mata. Setelah ritual selesai, suasana rumah mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang dianggap mustahil akhirnya terjadi. Sulastri hamil. Hingga akhirnya, Sulastri melahirkan anak kembar. Bayi pertama diberi nama Kumala. Wajahnya normal, tetapi ia mengalami keterbelakangan mental dan kondisi fisik yang lemah. Namun bayi kedua kayak membuat semua orang ketakutan. Bayi itu lahir dengan bentuk yang tidak normal. Tatapannya kosong, kulitnya pucat, dan konon ia terus menangis tanpa henti setiap malam. Bayi itu diberi nama Sumala. Seiring waktu, Sojiman mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Warga sering mendengar suara aneh dari kamar bayi, hewan ternak mati mendadak, dan beberapa orang mengaku melihat sosok kecil berjalan di malam hari. Seorang dukun desa kemudian mengatakan bahwa salah satu anak mereka bukan manusia biasa. Sojiman percaya Sumala adalah hasil dari perjanjian iblis yang dilakukan istrinya. Karena takut malapetaka semakin besar, Sojiman mengambil keputusan mengerikan. Ia membunuh Sumala. Setelah kematian Sumala, desa sempat kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Anak-anak desa mulai meninggal secara misterius. Beberapa ditemukan dengan luka aneh, beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Dan sebelum kejadian itu terjadi, hampir semua korban mengaku melihat seorang anak kecil berdiri sendirian di kegelapan. Warga percaya Sumala telah kembali. Di sisi lain, Kumala tumbuh menjadi anak yang sering dirundung warga desa. Ia dianggap aneh, bodoh, dan membawa sial. Tapi setiap kali seseorang menyakiti Kumala, sesuatu mengerikan selalu terjadi setelahnya. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Bahkan beberapa orang ditemukan meninggal secara tragis. Hingga hari ini, kisah Sumala masih menjadi legenda urban yang dikenal masyarakat. Cerita ini kembali viral setelah diangkat di media sosial dan film horor Indonesia. Namun sebagian warga setempat mengatakan bahwa kisah tersebut hanyalah urban legend yang berkembang dari mulut ke mulut, bukan sejarah yang benar-benar terjadi. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, satu hal yang pasti, perjanjian gelap selalu menuntut harga yang mengerikan.